Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Mari kita yudhhirahu bersama 'alad dini kullih wa di kafa billahi syahida. kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari teman-teman kita bersiap untuk saat melafalkan niat haji. Labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah. Kloter pertama silakan jalan menuju kloter 2 bisa Arafah. bersiap. Semua Bersiap-siap. peserta manasik haji telah dengan melakukan kloter niat selanjutnya. haji dengan berpakaian ikhram, berniat ikhram untuk mulai melaksanakan manasik haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Labbaik Allahumma dengan niat haji yang tadi dibacakan oleh anak-anak beserta para pembimbing, maka saat inilah dimulai rangkaian ibadah haji di mana para peserta memulai dari mikot sesuai dengan posisi masing-masing. Silakan untuk bersiap. Lakawal mulk la syarikalah. Kalau kita perhatikan, seluruh ibadah dalam Islam selalu dimulai dengan niat. Niat di dalam hati, meniatkan diri untuk menunaikan sebuah ibadah yang merupakan rukun sebagai seorang muslim, yaitu ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian dari dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin tamu undangan serta wali murid yang hari ini dimudahkan Allah untuk hadir menyaksikan putra-putri kita melaksanakan manasik haji. Satu persatu kelompok terbang dari berbagai penjuru, dari berbagai PAUD di Kabupaten Kudus mulai berangkat menuju Arafah. Kita lihat anak-anak kita saat ini mengenakan ihram, sebuah pakaian yang sangat sederhana, di mana di sini ada pendidikan yang luar biasa di dalam Islam, bahwa ihram bukan sekedar pakaian. Ihram merupakan simbol bahwa seorang hamba sedang melepaskan atribut dunianya. Tidak ada lagi perbedaan jabatan, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebanggaan duniawi. Semua manusia hadir kepada Allah, berdiri dan duduk di hadapan Allah dengan kondisi yang sama. Dan ini yang sedang kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, bahwa kemuliaan seseorang bukan pada apa yang dia pakai, bukan pada jabatan yang dia emban, tetapi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan napak tilas dari perjalanan kehidupan seorang hamba yang sangat cinta kepada Robnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji ini berakar dari perjuangan beliau, seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang berat. Namun dalam setiap ujian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada yang lain. Beliau diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus dan perintahkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian Allah berfirman, dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan dan berkendaraan. Secara logika, kita berpikir di padang yang tanpa penghuni, siapa yang akan mendengar seruan di tengah padang pasir itu? Namun inilah kekuasaan Allah. Seruan itu kini menembus zaman, dan hingga hari ini jutaan manusia menjawab panggilan beliau. Dan hari ini kita sedang memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah bagian dari umat yang hadir untuk menjawab panggilan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, maka pasti Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan seorang manusia yang menjadi tamu Allah. Haji bukanlah sekedar perjalanan, tetapi perjalanan yang merupakan panggilan jiwa untuk memenuhi undangan kehormatan dari Rabb semesta alam, pencipta kita, penjamin rizki kita. Maka ketika anak-anak kita hari ini mempraktekkan manasik haji, kita sedang menanamkan dalam diri mereka kerinduan untuk menjadi tamu Allah, memasangkan cita-cita menuju Makkah Al-Mukarramah dan ikatan hati dengan melaksanakan ibadah yang merupakan rukun sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah di tanah suci. Walhamdulillah wala ilaha illallah la haula. Kita lihat anak-anak masih terus berdatangan dan mereka akan menuju pergerakan menuju ke puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Jamaah haji biasanya mulai bergerak menuju Arafah pada tanggal 8. Meskipun pelaksanaan Arafah di tanggal 9, tetapi pergerakan mulai dilaksanakan di tanggal 8. Dan ada juga ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelum tanggal 9, yaitu melaksanakan berdiam diri di hari Tarwiyah tanggal 8 di Mina. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil Dalam kajian azim. fikih haji, ihram termasuk rukun haji. Ia dilakukan di tempat yang disebut dengan mikot untuk mengawali niat dan ihram. Dan ihram ini karena merupakan rukun, maka ketika seseorang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan ihram dan niat, maka tidak sah hajinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan batas mikot bagi kaum muslimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jika kita renungkan pada sesi pertama ini, anak-anak kita sedang belajar keikhlasan dalam beramal, kesederhanaan dalam hidup, dan ketaatan terhadap perintah Allah, persamaan derajat manusia di hadapan Allah, dan keterhubungan dengan sejarah para nabi dan rasul. Dan semua ini adalah pondasi tauhid dan akhlak mereka di kemudian hari. Dengan niat dan ikhram ini, anak-anak kita secara simbolik telah memasuki ibadah haji, dan langkah berikutnya adalah menuju ke tempat yang paling menentukan dalam haji, yaitu Padang Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Di Arafah ini puncak penghambaan seorang hamba. Dan kita akan melihat bagaimana Islam mengajarkan doa, harapan, dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan sebagian peserta manasik haji sudah berada di Padang Arafah. Wukuf akan dilaksanakan setelah adanya khutbah Arafah, dan ini masih terjadi pergerakan dari para peserta manasik haji. Bagi para peserta calon haji yang sudah sampai di Arafah, maka mereka melakukan aktivitas memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan amal soleh yang lain. Salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah. alhamdulillah semua peserta manasik haji sudah sampai di Padang Arafah. Assalamualaikum Kita ikuti bersama warahmatullahi khutbah Arafah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Saudaraku sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Allah memberi kita tangan, kaki, mata, kesehatan, dan ilmu. Mari kita jaga nikmat itu agar Allah bertambah sayang kepada kita. Saudaraku sekalian, di Arafah ini saya mengajak semuanya untuk bersama-sama mengagungkan nama Allah, memohon ampun dan berdoa kepadanya. Mari kita takbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa kepada kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kesehatan badan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kloter 1 bersiap untuk mengambil batu. Kita akan menuju ke Musdalifah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahunnya tanggal 9 hari Arafah ini, sehingga bagi hamba Allah, orang-orang yang orang Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan kebaikan dan melaksanakan berbagai ibadah, salah satunya adalah puasa sunnah Arafah, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Arafah adalah miniatur daripada mahsyar. Para ulama menjelaskan bahwa Arafah adalah gambaran kecil dari kiamat yang nanti pasti akan terjadi. Manusia berkumpul dalam satu tempat tanpa perbedaan status, semua hanya berharap pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang takut akan menanggung dosa-dosa yang telah dan pernah dilakukannya di dunia. Dan ini adalah pendidikan tauhid yang sangat dalam, bahwa suatu saat kita semua akan berdiri di hadapan Allah tanpa membawa apa-apa, atribut kemewahan, jabatan, kecuali amal soleh. Jumratul Aqabah, teman-teman bisa ke tahallul 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jabatan, kecuali amal soleh. Jumratul Aqabah, teman-teman bisa ke tahallul 1. Para jamaah haji mulai bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan bermalam atau mabit, meskipun hanya sebentar, bermalam di bawah langit. Jadi kalau di Arafah, para jamaah sudah ada di dalam tenda-tenda, sementara ketika ada di Musdalifah, para jamaah Bismillahirrahmanirrahim. bermalam, jamaah meneruskan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim. bermalam sima untuk kemudian selanjutnya melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Setelah dari tahallul 1 bisa kembali ke Musdalifah untuk mengambil batu 9. Mengambil batu merupakan simbol persiapan melawan keburukan. Di Musdalifah, jemaah haji mengambil batu-batu kecil sebagai simbol di mana saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan melakukan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, iblis menggoda beliau untuk mengurungkan niat itu melalui istri dan putra. Ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa kehidupan kita di dunia akan banyak sekali godaan untuk melakukan keburukan. Maka seorang hamba harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk melawan hawa nafsu, melawan godaan
Setelah taharul 1, jamaah dapat mengambil batu berjumlah 9. Lempar jumroh di Aqabah bukan sekedar ritual, Bismillahirrahmanirrahim. tetapi merupakan latihan fisik untuk mengatakan tidak pada godaan setan maupun melawan hawa nafsu, tidak tunduk pada bisikan keburukan. Rasulullah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 lemparan sambil bertakbir, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Besar, karena tanpa kekuatan dari Allah tidak bisa menghindarkan diri dari Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah haji kloter pertama telah menyelesaikan jamaah Bapak Ibu untuk penghitungan peserta manasik haji kali ini dalam melaksanakan jumroh tanggal 11, 12, dan 13, yaitu melempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hakikatnya rangkaian ibadah haji atau rangkaian haji adalah rangkaian dari istiqomahnya, baik konsisten, semangat yang selalu mengatakan tidak melakukan kemaksiatan dan keburukan, dan kedua semangat yang harus terus dilakukan selama adanya manfaat awal dan apa saja
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29. Wal yatawaffu bil baiti amin. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf ibadah. Ini menunjukkan bahwa tawaf adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saat bertawaf, jemaah haji banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf adalah gabungan antara gerakan fisik, kehadiran hati, dan keterhubungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawaf ifadah adalah rukun haji, bisa dilaksanakan 10 Dzulhijjah dan juga bisa dilaksanakan di hari-hari setelahnya. Tanpa tawaf ifadah, maka haji tidak akan sah. Tawaf mengajarkan kita salah satu hal yang mendasar kepada bahwa Allah harus menjadi pusat kehidupan Montessori. kita, bukan harta. Menuju ke asal suara. Ditunggu Bu Nurul di depan Ka'bah. Tawaf Dari PAUD mengajarkan kita Montessori satu hal yang ada sangat anak mendasar. yang sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kepada PAUD Montessori. Oke, terima kasih, ini sudah ada bundanya. demikianlah manasik anak-anak ya. Dan ini tidak pula terjadi di tanah haram, di mana terkadang ada jemaah haji yang notabene sudah dewasa dan terpisah dari rombongan ya. Ini gambaran bahwa ini nabinya bahwa memang kita semua Rabbana atina Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tawaf memiliki nilai pendidikan bagi anak-anak kita untuk mencintai Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tertib dan disiplin, serta memahami bahwa hidup hakikatnya adalah menuju Allah. Meskipun saat ini anak-anak kita belum memahaminya secara mendalam, tetapi pengalaman ini kita harapkan bisa tertanam dalam memori kita hingga mereka dewasa. Salah satu doa yang dibaca oleh jamaah haji saat melaksanakan tawaf, tawaf ini berkeliling mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad. Saat pergerakan melaksanakan tawaf, maka perputarannya tawaf berada di sebelah kiri para jamaah haji. Jemaah haji atau para peserta manasik haji saat ini membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah peserta manasik haji sampai di rukun yamani, disunahkan untuk membaca doa antara rukun yamani dan Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain doa-doa tersebut kita juga dipersilahkan untuk memperbanyak doa, termasuk doa-doa atau hajat-hajat yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
setelah melaksanakan tawaf ifadah, Kepada selanjutnya Ustadz Ustadzah, setelah dari makom Ibrahim, anak-anak dibawa untuk minum air zam-zam agar perjalanannya lancar, tidak perlu memutar karena nanti khawatir akan bertemu dengan rombongan yang akan tawaf. Jadi dari makom Ibrahim bisa langsung menuju ke Zam-Zam. Kami beritahukan kepada Ustazah pendamping, setelah dari makom Ibrahim, anak-anak bisa dibawa untuk menuju ke Zam-Zam agar perjalanannya lancar dan tidak bertabrakan dengan rombongan yang akan menuju ke tawaf. Bisa langsung Innas Safa wal Marwah. setelah itu pergerakan dilanjutkan untuk melaksanakan Innas Safa wal wal antara Marwah. Safa dan Marwah. Jika tawaf mengajarkan tentang pusat kehidupan agar hidup ini tidak tersesat, maka senantiasa menjadikan Allah sebagai orientasinya. Maka sa'i mengajarkan tentang perjuangan dan usaha seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Kepada Ustazah pendamping, setelah dari makom Ibrahim bisa langsung menuju ke Sa'i Zam-Zam bukanlah ritual tanpa harus memutar. karena ada pelajaran yang hikmah yang bisa kita mengambil kehidupan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan ibunda Hajar bersama bayi Ismail. Saat itu ibunda Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Tuhanmu? La ilaha illallah wahdahu la Dan syarika lah. ketika mendapatkan jawaban itu, Walahul tenanglah hamdu ibunda Hajar. wa huwa ala Dan saat kulli tinggal syai'in bersama qadir. dengan Ismail Innas alaihissalam, Safa wal Marwata telah habis air susu, telah habis perbekalan, maka saat itulah wal seorang Marwata ibu yang soleh min sya'airillah. berusaha Innas Safa melaksanakan wal Marwata ikhtiar untuk min mendapatkan apa yang diinginkan oleh putra Rabbi tercintanya. ufir Beliau melaksanakan wa'fu wa berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan ini kemudian diabadikan dalam momentum sa'i yang dilaksanakan oleh semua Innas Safa wal jamaah Marwah haji yang ada di Makkah Al-Mukarram. Ketika Nabi Ibrahim, Hajar tidak protes. Sebagai seorang istri, Hajar tidak protes atau membantah, tapi beliau yakin ketika ini adalah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. wa takarram. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Ini menunjukkan bahwa sa'i bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas Safa wal Marwata Para jamaah haji bergerak dari Safa menuju Marwah dan memperbanyak doa sambil berjalan kaki. Setelah sampai di lampu hijau, maka untuk jamaah laki-laki berlari-lari kecil, sementara untuk jamaah
akbar. tetap berjalan dengan Walillahil hamd. tepat sambil membaca Rabbil fir warham wa'fu wa takarram. Mohon ampun kepada Inna Allah. sofa wal marwah min sya'airillah. Mohon pertolongan dan kasih sayang kepada Allah. Misalnya aku mek aku. Ketemuane gurune mek wong liya. Asal iki mek aku. Inna Bahwa sofa kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk berikhtiar. Namun dalam ikhtiar itu kita tetap dan selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i mengajarkan keseimbangan yang sangat penting dalam Islam, berusaha maksimal dan selanjutnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan untuk anak-anak kita harus terus berusaha maksimal. Kita harus senantiasa bersabar dan kita harus senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah anak bukan di tangan kita, tetapi hakikatnya di tangan Allah. Tetapi kita sebagai orang tua harus tetap berusaha memberikan yang terbaik. Setelah melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali untuk manasik haji kali ini, para peserta melaksanakan sa'i sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan maka para jamaah kemudian melaksanakan tahallul atau memotong beberapa helai rambut Allahu akbar. wujud bahwa rangkaian ibadah haji telah selesai dilaksanakan. Kita lihat kloter pertama, alhamdulillah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, Wa huwa ala telah kulli melakukan syai'in tahallul qadir. dan kemudian Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Rabbi yufid warham wa huwa ala kulli melakukan syai'in tahallul qadir. dan kemudian Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Rabbi yufid warham wa takarram. Rabbi yufid Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat masih ada sebagian peserta manasik haji yang berada di Arafah ya. Karena hampir semua peserta manasik telah meninggalkan Arafah untuk bergerak menuju Musdalifah. Mengambil kerikil, kemudian mabit di Mina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Inna sofa peserta wal marwata menyelesaikan min kecil sudah menyelesaikan rangkaian ibadah. Dengan selesainya sa'i maka secara otomatis min manasik haji telah selesai. Dan jika kita tahu bahwa perjalanan haji ambil pelajaran dalam ibadah ini awalnya dengan niat, di mana Lari, Robby Fit, warham, ragu, bahwa setiap aktivitas kita
jumroh. Melempar jumroh adalah simbol melawan yang buruk. Ini harus terus dilakukan berulang-ulang. Apabila adanya kebaikan dan keburukan yang ada di sekitar kita, maka hendaknya seorang mukmin senantiasa fokus pada kebaikan dan berusaha untuk terus melawan keburukan yang ada di sekitarnya. Tawaf merupakan simbol bahwa agar kehidupan ini tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah mencipta kita, maka dalam setiap aktivitas kita, putaran kehidupan kita, maka tauhid menjadi pusatnya. Apapun yang kita lakukan, semuanya dalam kerangka apa yang Allah mau dan apa yang Allah ridho. Dan sa'i menyimbolkan bahwa kita diperintahkan untuk berusaha, dan selanjutnya hasilnya kita serahkan dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, penyempurna dari keislaman seorang hamba. Ini bukan sekedar rangkaian ibadah, tetapi pada hakikatnya haji adalah simbol kurikulum kehidupan seorang muslim. Semoga kita semuanya yang hadir di sini bisa mengambil ilmu dan hikmah dari kegiatan manasik haji. Bagi anak-anak kita, semoga mereka mengenal salah satu ibadah penting dalam kehidupan mereka sebagai seorang muslim dan punya cita-cita untuk benar-benar melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Sementara bagi kita, para hadirin, orang tua yang saat ini hadir bersama di majelis ini, semoga ini menjadi sarana kita bagi yang sudah melaksanakan haji. Ini adalah sarana kita untuk bernostalgia, mengingat kembali ibadah yang sudah pernah kita laksanakan. Dan bagi yang belum melaksanakan haji, ini merupakan upaya untuk memantaskan diri sebelum kita benar-benar memenuhi panggilan Allah. Kita mempelajari apa-apa saja yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji di tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihat, punya keimanan yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, seperti halnya teladan mereka tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan dengan tahallul dengan memotong rambut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyaksikan bersama rangkaian manasik haji yang dilaksanakan oleh anak-anak kita. Wa takarram Rabbi ufir warham wa'fu wa takarram innas safa wal marwata. Meskipun dalam bentuk sederhana, namun sesungguhnya yang mereka lakukan hari ini adalah gambaran dari sebuah kecintaan untuk senantiasa bertaat kepada Allah Sang Penciptanya. Ibadah yang telah dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Artinya dalam melaksanakan ibadah haji ini kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersamaan dengan pelaksanaan manasik haji kali ini, saudara-saudara kita jamaah haji Indonesia, wabil khusus jamaah haji Kabupaten Kudus
telah menuju ke Allahu Akbar Makkah Al-Mukarramah. Mungkin sebagian yang sudah berangkat saat ini berada di Madinah Al-Munawwarah ya untuk berziarah ke makam Rasulullah dan melaksanakan ibadah di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita doakan para jamaah haji Kabupaten Kudus wabil khusus dan jamaah haji Indonesia serta seluruh dunia. Allah berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji, diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam melaksanakan semua rangkaiannya, diberikan perlindungan oleh Allah, dan nanti pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 dalam rangkaian haji Arafah, Musdalifah, dan Mina mendapatkan kemudahan dan mendapatkan haji yang mabrur, dan balasan bagi haji yang mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga kita semua yang hadir di sini, ya, kehadiran kita di sini merupakan wujud bahwa kita rindu untuk memenuhi panggilan Allah. Kerinduan kita panjatkan dalam doa-doa kita di waktu-waktu mustajab, waktu-waktu setelah sholat, waktu-waktu di mana kita hanya berdua dengan Allah, dan kita bertekad, ya Allah, sebelum Engkau panggil kami, mohon izinkan kami menunaikan ibadah haji dan umroh di tanah-Mu yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita, memudahkan semua urusan kita, termasuk mendampingi anak-anak kita, dan bisa bersama-sama menunaikan ketaatan kepada Allah di dunia, dan nanti insya Allah akan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagian besar dari jamaah manasik serta manasik haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Teriring doa, kami ucapkan terima kasih kepada para pemandu haji yang hari ini hadir. Semoga yang sudah haji Allah izinkan berangkat ke Baitullah kembali. Bagi yang belum berangkat haji, kita doakan ini adalah cara kita memantaskan diri suatu saat nanti Allah hadirkan kita benar-benar di Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua para pembimbing haji dan para petugas haji di acara manasik haji kali ini. Dan Bapak Ibu, apabila dalam menyampaikan membersamai acara kegiatan manasik haji ini ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.